Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Selamat datang. Kita diskusi ya, karena saya dari FISIP, nama saya Nadia Yovani. Saya manajer pendidikan di fakultas. Lalu hari ini saya kedatangan yang baru 9 minggu kuliah di FISIP. Nah, biasanya mahasiswa baru itu ada sosialisasi nih, 9 nilai UI. Nah, kita lihat implementasi dalam 9 minggu itu seperti apa. Oke, mungkin kalian perkenalkan diri dulu deh. Namanya siapa, jurusannya apa, lalu yang paling penting, kenapa masuk UI? Oke, benar. Oke, Oke, jadi perkenalkan teman-teman, nama aku Fathul Lutfi, aku dari Prodi Ilmu Politik, dan alasan aku kenapa aku masuk Universitas Indonesia ini karena aku ingin menjadi seorang DPR yang berintegritas. Seperti itu. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Serafim Fikaristi Bororing. Aku dari program studi Ilmu Hubungan Internasional, dan alasan aku masuk UI itu karena menurut aku UI itu merupakan universitas yang terbaik yang udah aku impi-impikan sejak kecil. oke. Aku panggil kamu Sera. Sera. Aku panggil Lutfi. kamu Lutfi. Oke, kita bahas ya. Ya, Oke, boleh. Mbak. Namanya juga diskusi kan. Ya. Oke, di dalam 9 minggu ini kita bicara nilai yang pertama itu soal kejujuran nih, aku kasih tahu ya. Kejujuran itu kan lebih menjaga integritas dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Nah, penerapannya gimana sih, Vi, di dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari? Kalau dalam penerapan saya ya Mbak, selama masa saya di kelas adalah bagaimana cara kita sebagai mahasiswa dalam mengerjakan sesuatu tugas ataupun ulangan dan lain-lain, kita harus mengerjakannya dengan jujur dan berintegritas, yaitu dengan mengutamakan nilai-nilai kejujuran dan percaya akan kemampuan diri kita sendiri. Jadi menurut saya seperti itu. Kalau menurut kamu sendiri? Kalau menurut aku, jujur itu keren ya, tapi juga harus diimbangi dan didukung dengan lingkungan yang adil. Karena ini kita kehadiran satu objek yang ya bukan manusia, Nah, artificial intelligence, AI. Kira-kira menurut Lutfi sama Sera, ada gak sih do don'ts-nya untuk mahasiswa ketika dia mengakses itu, AI itu? Itu Kalau- kan bicara kejujuran sebenarnya. Kalau menurut saya ya Mbak, AI itu bisa menjadi masalah atau bisa menjadi bantuan juga buat kita. Yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa adalah kita harus berpikir kritis dalam menggunakan AI. Jadi kita harus mengimbangi dalam penggunaan AI, yaitu kita gunakan AI sebagai teman kita dalam berpikir. Nah, yang kita tidak boleh lakukan adalah kita jadi kita gunakan AI itu sebagai salinan kita dalam berpikir, itu tidak diperbolehkan. Jadi yang harus kita gunakan adalah bagaimana caranya kita menggunakan AI dalam pemikiran kita yang sehingga pemikiran kita itu lebih baik gitu, seperti itu menurut saya Bana. Jadi yang diasah cara berpikir Iya. manusia ya. Ya seperti itu Bana. Jadi kalau dia tinggal copas ya Iya. udah pikirannya AI kan gitu ya, Iya. Sera ya. Betul. Oke, di dalam kehidupan sehari-hari dengan teman-teman baik di politik maupun HI, ada nggak yang dia spesifik tentang kejujuran selain tadi ya? AI nggak boleh. Lalu di dalam bersikap, misalnya kan gini ya, Sera, kalau di FISIP itu panggilannya kan Mbak, Mas. Mas, Ya. bukan Pak, Bu gitu kan. Kadang-kadang kan mahasiswa ada, kita nggak enak nih kalau ngomong apa adanya gitu. Hmm. Takut nanti dia marah. Iya. Nah, yang kayak gitu ada nggak sih, Sera? Kalau dari aku sendiri sih ada Mbak, karena kayak waktu SMA sama kuliah itu kan beda. Waktu SMA itu lebih formal panggilannya, sedangkan di kuliah itu kalau di visi panggilannya Mas sama Mbak. Jadi aku kayak culture shock dan berpikir kayak kalau aku panggil gini Mas sama Mbaknya bakalan marah nggak ya Iya. sebenarnya gitu Mbak. Oke. Lalu kalau misalnya nih, namanya anak baru kan. Kan dia bisa telat, lupa unggah tugas. Mendingan bohong atau jujur? Nah, aku ingat banget sama statementnya Mbak
Mbak Nat waktu awal-awal kelas, bandel boleh tapi bohong jangan. Jadi menurut aku lebih baik jujur, karena ketika kita jujur itu otomatis dosen itu akan memberikan alternatif yang lain kayak keringanan-keringanan lain, walaupun tetap kita akan mendapatkan sanksi Yes. sesuai dengan kesalahan yang kita perbuat karena itu kelalaian kita sendiri. Tapi menurut aku dosen itu bakal punya alternatif yang lain, kayak contohnya kalau Mbak Nat kita terlambat ngumpulin tugas nih, kita harus jujur sama Mbak Nat, nanti Mbak Nat akan memberikan kesempatan yang lainnya supaya kita bisa mengumpulkan tugas-tugas itu dari email gitu sih Mbak. Oke, itu yang Iya, dilakukan ya. Oke, kita maju nih ke nilai kedua soal tanggung jawab. Adil ya. Keadilan. Kan kalau ngomong keadilan, sistemnya harus transparan. Kan? Iya benar. Iya benar. Nah itu kalau nggak transparan, memastikan ada keadilan gimana? Kalau misalnya nggak transparan ya, itu kan berarti tidak kelihatan apakah sistemnya itu sudah adil atau enggak. Jadi kita sebagai mahasiswa juga tidak bisa melihat apakah sistem dan peraturan itu sudah keadilan. Nah, yang perlu kita tahu bahwa keadilan ini bukan merupakan soal aturan juga, Mbak, tapi bagaimana cara kita sebagai mahasiswa itu dalam menerima hak dan akses yang sama. Jadi harus ada transparansi tentang hak dan akses tersebut bagi para kami mahasiswa. Dan kalau seperti itu, kami melihat bahwa Universitas Indonesia ini sebenarnya cukup memberikan transparansi bagi kami untuk melihat apakah memang UI ini adil atau tidak, seperti itu. Kayak itu ya, beasiswa.ui.ac.id. Iya, benar. Jadi semua bisa Semuanya bisa akses, kan? iya betul. Oke, jadi sebenarnya ada, tapi tetap ya tergantung dari kita melihat itu semua dan aksesnya Iya. gimana. Oke. Lalu kalau ngomong keadilan ada nilai lain nih, keterpercayaan, trust. Itu kan menjadi pribadi yang yang dapat diandalkan. Jadi sebenarnya UI itu berharap anak-anak baru itu bisa diandalkan. Nah prakteknya itu di dalam kelompok ya, kan kalian banyak tuh tugas-tugas kelompok Iya Mbak. atau keseharian dengan teman-teman satu departemen, itu gimana? Silakan, mau Levi atau Sarah yang jawab? Kalau menurut aku kayak kadang untuk mendapatkan kepercayaan kita jadi agak susah buat mengekspresikan diri sendiri, sampai kita itu takut buat salah ya Mbak. Kalau misalnya aku buat salah, nanti aku bisa dipercaya lagi nggak ya? Iya gitu, aku sering ngerasain gitu. Tapi ternyata kepercayaan itu bukan soal kita itu benar atau salahnya, tapi ketika kita berbuat salah, namun kita bisa melakukan sesuatu yang baik supaya memperbaiki kesalahan itu dengan konsisten membuat sesuatu perkembangan diri kita. Gitu sih Mbak menurut aku. Jadi dengan itu bisa diandalin Iya kan? bisa diandalin. Istilahnya nggak takut salah. Iya nggak takut. Nggak takut salah. Itu sesuatu yang bisa dibilang dihindari tuh sama Gen Z. Iya, sebenarnya Kelihatan jelek benar gitu kan. benar. Sebenarnya kalau bicara mengenai kepercayaan ya, kita tuh sering overthinking sebagai Gen Z, kayak teman-teman kita nih atau orang-orang di sekitar kita nih sebenarnya percaya nggak sih sama apa yang udah kita lakuin? Kira-kira kita salah apa enggak sih dalam melakukan hal tersebut? Nah sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Kita harus percaya diri akan diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Dengan cara kalau seandainya kita memang melakukan kesalahan, kita harus mengakui kesalahan tersebut dan tanggung jawab akan kesalahan tersebut. Sehingga orang-orang akan melihat dan percaya bahwa kita ini adalah orang yang berintegritas loh. Lalu kita juga harus konsisten dalam tindakan atau perkataan yang kita lakukan. Jadi setiap apapun perbuatan maupun itu sekecil apapun, baik itu bagi diri kita sendiri maupun berdampak bagi orang lain, kita harus konsisten dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik seperti itu. Berarti itu nyambung ke nilai berikutnya tentang tanggung jawab. Yap, tanggung jawab. Nah ini nih ngomong tanggung jawab. Kamu kan nggak tahu deh kaget atau enggak. Mungkin kalau kuliah bisa-bisa ngerjain tugas tuh sampai jam 2 pagi, jam 1 pagi gitu kan. Bener. Dan itu membuat kita burn out. Betul. Kalau kata anak-anak sekarang kan. Nah sampai level mana sebenarnya supaya kita nggak burn out, Lutfi? Kalau menurut saya Manat, alasan mengapa kita bisa burn out itu adalah karena kurangnya akan persiapan dari diri kita. Jadi seharusnya sebelum kita melakukan kegiatan yang menurut kita membutuhkan tanggung jawab yang besar, kita perlu memikirkan apakah ketika kita mengikuti kegiatan tersebut, apakah diri kita mampu untuk
mencukupi hal tersebut dari diri kita, baik itu dari pemikiran kita, jiwa kita, raga kita, tubuh kita, semuanya yang kita miliki, apakah kita mampu untuk memberikan 100%. Lalu yang kedua adalah mengenai rencana. Ketika kita berada di dalam proses tanggung jawab tersebut, kita perlu merencanakan prioritas manakah yang harus kita utamakan. Sebagai contoh, seandainya kita diberikan dua pilihan antara nilai akademik dan tanggung jawab kita sebagai kepanitiaan atau organisasi, kita perlu memprioritaskan mana yang tanggung jawab yang utama. Tapi kalau bagi diri saya pribadi, Banat, menurut saya tanggung jawab yang harus kita utamakan adalah tanggung jawab yang dimana tanggung jawab tersebut berpengaruh bagi orang lain, bagi orang banyak. Jadi bagi saya, kita harus memprioritaskan organisasi atau kepanitiaan dibandingkan dengan nilai akademik yang kita punya. Lalu kita juga harus menilai dari diri kita pribadi, sehingga kita perlu kepercayaan diri untuk bisa tampil gitu. Jadi penting ya bagaimana kualitas diri itu sebenarnya Iya. menentukan gimana interaksi kita baik dengan teman atau dengan dosen di Iya, uni. betul. Oke. Nah, kita beralih ke nilai berikutnya nih tentang kebersamaan. Itu mau Sera atau lo tuh yang jawab? Saya. Oke, Sera. Ini kan kalau ngomong kebersamaan itu kan harus ada kerjasama, solidaritas, dan kalian kan dari awal nih semester 1 itu digembleng bagaimana kerja di kelompok. Nah, itu penting banget. Gimana sih pengalamanmu? Kalau menurut aku kerjasama itu bukan tentang kita itu harus bareng terus, bukan tentang kita itu kemana-mana harus bareng, tapi tentang bagaimana kita saling mensupport satu dengan yang lain. Karena terkadang nggak semua orang itu nyaman untuk ada bersama terus. Contohnya misalnya aku itu suka banget belajar bareng sama teman-teman aku yang di HI, Mbak. Tapi kalau misalnya waktu ujian UTS barusan ini, kadang-kadang aku itu perlu waktu sendiri buat aku belajar sendiri supaya aku bisa lebih fokus dengan materi-materi buat ujian. Nah, tapi bukan berarti aku sama teman-teman HI aku itu udah nggak ada kebersamaan lagi. Justru aku kebersamaannya itu terbentuk ketika aku nggak ngerti tentang materi aku yang aku pelajarin sendiri dan aku tanya di grup HI, guys kalian bisa bantu jelasin nggak tentang materi ini? Dan mereka itu merespon dengan sangat baik menurut aku. Jadi dari situlah kebersamaan itu tumbuh. Bukan berarti kita itu harus bareng terus, tapi gimana caranya supaya kita berjalan ke arah yang sama. Jadi kebersamaan itu kalau aku bisa ejawantakan atau definisikan itu grup itu sebenarnya saling tolong menolong, Iya, saling support. saling support. Oke, aku agak sedikit nih Vi. Tadi bicara soal keadilan. Itu kan ada apa ya? Ada satu sistem namanya uji banding. Uji banding. UKT. Ya, itu kan sesuatu yang sangat-sangat sensitif itu untuk mahasiswa. Penerapannya itu untuk mahasiswa atau calon mahasiswa tuh gimana, Vi? Kalau menurut saya, Mbak Nat, berdasarkan dari pandangan para mahasiswa UI sendiri, karena keadilan ini kan bersifat subjektif ya, Mbak Nat. Orang-orang melihat keadilan ini apakah ini adil apa enggak bagi mereka. Tapi UI ini berupaya untuk melakukan sistem mekanisme yang adil dengan melakukan tadi aju banding. Aju bandingnya itu kalau saya nggak salah ingat saat itu ada 2 aju banding. Yang ketika saya tidak puas dengan aju banding yang pertama, maka saya bisa melakukan aju banding yang kedua. Nah, itu tandanya bahwa UI memberikan ruang bagi kita para mahasiswa itu ruang untuk koreksi bahwa kita merasa terbebani akan biaya UKT tersebut. Nah, namun balik lagi ke para mahasiswanya, apakah mahasiswanya itu jujur dalam pengisian brosur tersebut, persyaratan tersebut. Jadi balik lagi sebenarnya mengenai nilai-nilai kejujuran tadi, Mbak Nat, bahwasannya nilai kejujuran itu memang penting di setiap apapun, walaupun kita masuk segala macam, tapi kita harus melihat bahwa kalau misalnya emang kita sebagai mahasiswa merasa membutuhkan peringanan tersebut, maka kita boleh untuk mengajukan. Namun kalau dirasa kita tidak membutuhkan, tapi malah kita mengambil hak yang bukan orang lain, itu tandanya kita mengambil keadilan yang dimiliki oleh orang lain. Seperti itu, Mbak. Foto rumahnya misalnya nggak sama dengan kakaknya, misalnya gitu kan. Itu sering terjadi. Atau dia unggah foto rumah orang lain misalnya kayak gitu kan. Benar. Itu sebenarnya nggak jujur ya. Tidak jujur. Nggak jujur. Jadi kalau bisa dilihat 5 nilai ini saling sambung menyambung ya. Iya, memiliki keterkaitan yang erat ya satu dengan yang lain. Betul. Jadi itu nggak bisa adil kalau lo nggak jujur. Gitu kan. Lo harus jujur, maka lo dapet keadilan gitu. Oke. Menarik ya teman-teman ya, bagaimana
9 minggu Lutfi dan Sera kuliah dan mengimplementasikan dari 5 dari 9 nilai-nilai UI. Nah, habis ini saya akan kehadiran lagi mahasiswa baru yang lainnya yang akan membahas 4 nilai yang lain untuk kalian. So, stay tune di Visip Diskusi episode 1, kita maju ke episode 2. Thank you. Bye bye guys. Bye. Kak.